Halo semuanya, kembali bersama kami. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Jaemin terpojok sama si buruk rupa. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita diawali dengan Jaemin diserang oleh Chimera. Jaemin berkata pada Ricky, "Jangan mendekat. Maaf, tapi tubuhku bergerak sendiri." Serangan itu pun langsung mengenai mereka berdua. Di sana Jaemin sadar duluan. Dia menghampiri Ricky. Setelah Jaemin melihat keadaan Ricky seperti itu, Jaemin bergumam, "Sekali lagi karena aku, seseorang telah mati demi menyelamatkanku. Aku mohon, jangan lagi." Si buruk rupa berkata, "Sebuah kejadian yang mengharukan datang dari sebuah subjek tes. Kalau begitu, sekarang aku akan mengirimmu pergi menyusul temanmu itu." Jaemin mengingat teman-teman masa lalunya. "Diablo, dengarkan aku. Pastikan agar Anda menyampaikan pesanku. Master, mohon jangan lupakan kami. Mohon, jangan mengabaikan kami. Kami akan terus bersama Anda, bahkan hingga dalam kematian." Setelah itu, Jaemin pun mengeluarkan aura yang sangat besar. Si buruk rupa bergumam, "Auranya telah berubah. Ini buruk. Aku harus mengakhiri ini dengan cepat." Di sisi Jaemin dia berkata, "Bersabarlah, aku pasti akan kembali. Bagaimana bisa aku lupa otoritas pertama yang telah aku buat." Jaemin pun mengeluarkan sihirnya yang memanggil pasukan tengkoraknya. Si buruk rupa berkata, "Dasar bajingan, siapa kamu sebenarnya?" Jaemin bergumam, "Ini para pasukan yang aku buat sebagai pemberontakan atas keilahian untuk menghadapi kekuatan para 12 dewa, yaitu Necromancer." Si buruk rupa berkata, "Apa kamu pikir kamu bisa menang dariku dengan undead level rendahan? Apa kamu tidak bisa melihat sendiri? Mereka semua telah mati oleh tanganmu. Majulah dan balaskan semua dendam kalian." Pertarungan pun mulai pecah antara undead Jaemin dan Chimera punya si buruk rupa. Dan ternyata si buruk rupa terpojok oleh undead punya Jaemin. Si buruk rupa berkata, "Jangan mendekat, pergi dari sini. Ini teritorialku, di mana yang mati menuai kematian." Lalu si buruk rupa pun diserang oleh undead di sana, dan dia pun sudah tidak sadarkan diri. Jaemin bergumam, "Apa dia akhirnya sudah mati?" Dengan tiba-tiba si buruk rupa mengeluarkan sesuatu. Jaemin pun mengambilnya. Dia berkata, "Ini kan manik kehidupan, sebuah artefak yang mengisi dirinya dengan kekuatan kehidupan. Bahkan setelah mempertimbangkan rekonstruksi dari tubuhnya, vitalitasnya memang hal yang mustahil. Jadi ternyata dia menyembunyikan sesuatu seperti ini. Ini berbeda di luar ekspektasiku. Jika aku punya ini, maka aku bisa melewati batas-batas dari tubuh remajaku ini. Oh iya, kalian bisa pergi sekarang. Aku akan panggil kalian sewaktu-waktu lagi nanti." Semua undead pun menghilang. Tiba-tiba Jaemin mengeluarkan darah dari mulutnya. Dia bergumam, "Sial, aku terlalu memaksakan diri.
Pemberontakan terhadap keilahian masih terlalu sulit untuk digunakan. Tapi aku tidak boleh pingsan di sini. Aku tidak boleh membiarkan anak ini mati. Daripada sekarat seperti ini, lebih baik menjadi pelayanku. Sang pendosa, datanglah padaku. Tiba-tiba Jaemin terkejut setelah melihat tubuh Riki bersinar. Jaemin bergumam, "Aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi." Tiba-tiba ada Dewi yang mengangkat tubuh Riki. Dia berkata, "Siapa namamu? Berani sekali kamu mencoba mencuri apa yang merupakan milikku. Piro, kamu mengenalku?" Ternyata yang membawa Riki adalah Dewi Piro. Kita beralih di tempat tetua Zenith. Dia berkata, "Saya harus memberitahu kepada Kon." Tiba-tiba ada seseorang yang langsung menyerang tetua Zenith. Dan dia berkata, "Bajingan tidak berguna." Kita beralih di tempat Ras. Dia sudah mengalahkan Chimera yang di sana. Dia bergumam, "Hampir saja aku tidak berhasil dengan batas waktu yang ada. Aku begitu kesulitan, di mana rasanya aku hampir mati. Tapi bersyukur tidak ada yang mati." Salah satu kesatria di sana berkata, "Apa Anda baik-baik saja?" Tiba-tiba ada sebuah cahaya yang memancar di sana. Ras bergumam, "Ini kan Dewi Piro." Kita beralih di sisi Jaemin. Dewi Piro berkata, "Apa kamu tahu siapa aku?" Jaemin bergumam, "Bajingan ini, bagaimana dia bisa turun ke dunia ini?" Dewi Piro mulai berkata lagi, "Apa kamu tidak bisa mendengar suaraku? Cepat, jawab aku sekarang. Aku hanya tahu kalau kesucian Riki itu hanya milikmu. Jadi kamu bilang kamu ingin mencoba untuk menjadikannya undead, walaupun sudah mengetahui itu. Aku tidak ingin dia mati. Jadi maksudmu undead bukan makhluk yang sudah mati. Itu adalah sebuah tindakan yang memalukan kepada yang sudah mati. Beraninya kamu tidak memahami betapa berharganya sebuah kehidupan. Justru yang tidak menghargai kehidupan adalah kalian semua. Setelah mengorbankan seluruh manusia, berani sekali kamu bicara seperti itu. Bagaimanapun anak ini akan menjadi pembawa pesanku. Jika kamu menjadikannya undead, aku tidak akan memaafkanmu." Seorang pembawa pesan, Jaemin bergumam, "Pembawa pesan Dewi, sosok yang paling dekat kepada dewinya. Eksistensi mereka menjamin status seorang tetua tertinggi. Dan mereka memiliki kekuatan yang layak untuk memiliki julukan kesatria suci terkuat. Aku tidak tahu kalau Riki punya sejenis kesucian seperti itu. Pantas saja Piro bisa turun ke dunia seperti ini. Ini jauh lebih menarik dari yang aku bayangkan." Jaemin berkata, "Aku minta maaf. Apa yang bisa aku lakukan untuk menebus kesalahanku? Kegelapan sudah mulai mengambilnya. Jadi setengah dari Riki sudah menjadi undead. Apa kamu tahu apa yang telah kamu perbuat? Apa kamu ingin mati? Jika sampai itu terjadi, semuanya akan menjadi buruk. Karena jika aku mati, Riki juga akan mati. Apa ancaman seperti itu mempan kepadaku? Hanya ada satu pembawa pesan untukmu di dunia. Jika kamu sampai kehilangannya, kamu pasti akan harus mencari lagi untuk waktu yang sangat lama. Dan yang lebih penting lagi, agar seorang dewa bisa turun ke dunia tanpa adanya batasan, yaitu mereka membutuhkan seorang pembawa pesan.
Bukankah begitu? Seperti yang aku bilang, aku tidak ingin membunuhnya. Ricky adalah temanku. Benar-benar manusia yang keji. Kamu ternyata punya rencana seperti itu agar kamu bisa tetap hidup. Tapi kenapa kamu ingin menjadikannya sebagai seorang pembawa pesan? Bukankah tidak ada gunanya untuk seorang pembawa pesan di dunia saat ini? Karena di dunia ini akan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh 12 dewa. Sebuah sistem yang dibuat oleh para 12 dewa yang bekerja sama. Seberapa banyak yang kamu tahu? Yang paling suci dari 12 dewa, sosok yang mencintai semuanya. Sosok yang penuh dengan cinta kasih sehingga mendapatkan kekuasaan untuk memperbaiki yang jahat. Atau mungkin kamu sudah diusir dan tidak dianggap lagi. Jaemin bergumam, setidaknya sudah jelas dia tidak bisa mengatakan kebohongan. Jadi dia hanya bisa diam. Jaemin berkata, "Aku adalah penerus Diablo Volfir. Karena itu, aku tahu semua itu. Tidak mungkin Diablo Volfir sudah mati ratusan tahun lalu. Sial, mengapa harus sekarang? Bagaimana kalau kamu menerima tawaranku? Datanglah ke tempatku dan kita akan mendiskusikannya dengan baik." Setelah itu, Dewi Piro pun pergi. Jaemin bergumam, "Jika semuanya berjalan baik, pada akhirnya aku bisa mendapatkan alat yang sangat berguna." Ricky pun tersadar dan dia berkata, "Apa kamu tidak apa-apa? Kamu berdarah. Tapi ada apa dengan matamu itu? Mengapa warnanya ungu? Kamu mengkhawatirkan orang daripada dirimu sendiri di saat kondisimu seperti itu. Kamu sekarang adalah pembawa pesan Dewi, tapi kamu juga undead. Jadi aku membuatmu menjadi seperti ini dengan sihir hitamku." "Begitu ya? Itu saja. Hanya karena kamu Dark Magician bukan berarti kamu jahat. Aku tahu, tapi aku mengirimmu ke tempat yang sangat berbahaya. Aku bahkan sempat mencoba membunuh saudaramu. Tapi pada akhirnya kamu menyelamatkanku dan kamu juga tidak membunuh Ana. Jadi kamu orang yang baik. Dasar bocah tidak tahu apa-apa." Tiba-tiba Ricky mengeluarkan kekuatan sucinya. Jaemin bergumam, "Luka yang begitu banyak pada tubuhku mulai pulih." Ricky berkata, "Aku hanya merasa kalau ini bisa berguna. Jadi aku mencobanya. Ternyata berhasil. Kak Ras sedang dalam perjalanan ke sini. Aku rasa aku harus pergi. Sampai jumpa, Jaemin." Apakah kelompok Zenith akan dihapus oleh ayah Jaemin? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!